Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samawi dari kelas 12 IPS 1, absen yang ke-19. Dan di sini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan subpokok materi bab 1 ini. Yang pertama ada makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, ada hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan yang ketiga, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terakhir, ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama ini, saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia itu sifatnya universal atau tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, selanjutnya hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Berikutnya ada pengertian kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan tindakan yang harus dilakukan setiap orang, sedangkan kewajiban warga negara merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang ada perbedaan kewajiban asasi manusia dan juga kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya, ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara sangat erat, di mana untuk mendapatkan hak, kita sebagai warga negara harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, dan itulah yang dimaksud dengan hubungan kausalitas. Contohnya, manusia memiliki hak untuk hidup dengan baik. Misalnya, ketika berkendara di jalan raya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berkendara di jalan raya. Namun, karena itu, warga negara juga wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya sehingga kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Contohnya, jalan tol. Berikutnya, yang ke B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap nilainya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap, dan juga melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Berikutnya, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa ketentuan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Yang terakhir, ada nilai praksis Pancasila yang merupakan nilai yang diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang materi pemaparan hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan juga nilai praksis Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mempunyai nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, dengan nilai instrumental pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Pasal 29 ayat ke-1.
negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, ada nilai praksis yang memuat hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan, hak dalam mendapat penghormatan dari umat beragama yang lain, dan juga kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan nilai dasar kemanusiaan dan juga mempunyai nilai instrumental yaitu pasal 28G yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berikutnya, pasal 28J yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang ketiga, ada nilai praksis yang memuat hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. Yang berikutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan nilai dasar persatuan yang mempunyai nilai instrumental pasal 25A yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada nilai praksis yang memuat untuk hak untuk ikut serta dalam bela negara, hak untuk menjadi abdi negara, dan juga kewajiban dalam membela persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Berikutnya, ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan nilai dasar kerakyatan yang mempunyai nilai instrumental pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan perolehan suara yang terbanyak. Dan juga yang ketiga ada nilai praksis yang memuat hak dalam bersuara dan berpendapat, hak dalam mengikuti pemilu, dan juga kewajiban dalam mendengarkan pendapat serta kritikan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan juga sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai dasar keadilan dan juga mempunyai nilai instrumental pasal 33 ayat yang ketiga yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan juga yang ketiga, ada nilai praksis yang memuat hak mendapat naungan dan pengayoman dari orang lain dan juga pemerintah, hak mendapatkan kesejahteraan di berbagai bidang, dan juga kewajiban dalam ikut serta kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya ada faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Berikutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah,
tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Berikutnya ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Dan juga yang terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Berikutnya ada kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum, terdapat para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga manusia, dan sebagainya. Padahal, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Selanjutnya, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan, padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam sebuah karya, dan sebagainya. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum dan juga merusak jaringan telepon. Berikutnya, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Dan terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir di kegiatan Siskamling. Dan yang terakhir, ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum dan demonstrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Berikutnya ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, dan juga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, bisa melalui sekolah atau perguruan tinggi ataupun non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus-kursus. Berikutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan juga meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati. Disambung dengan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab
yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, tadi itu adalah bab 1 PPKN yang sudah selesai saya terangkan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.